Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Ruhayati MAG selaku dosen pengampu PPG PEK 1 tahun 2024. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Khadijah dari SMP Negeri 1 Banjarjo Blora. Kelas PPG K1 PAI KI. Selanjutnya saya akan mempresentasikan modul yang saya buat, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Di mana capaian pembelajaran yang akan saya capai yaitu pertama, siswa mampu menyebutkan kitab-kitab Allah. Yang kedua, siswa mampu membuat paparan yang sangat konstruktur dan lengkap mengenai pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Target peserta didik yaitu kelas 8. Untuk modul pembelajarannya saya menggunakan problem based learning, di mana problem based learning adalah metode pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana proses belajar dimulai dengan menyelesaikan masalah nyata atau situasi yang relevan. Dalam PBL, siswa diajak untuk mengembangkan pemahaman mereka melalui proses penemuan, penelitian, dan diskusi dalam kelompok. Mereka tidak hanya menghafal informasi, tetapi juga belajar bagaimana mereka menyelesaikan masalah secara kolaboratif dan kritis. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah. Peserta didik dapat menjelaskan perbedaan kitab dan suhuf. Peserta didik dapat menjelaskan kitab-kitab yang wajib diimani. Peserta didik dapat menjelaskan isi pokok kitab-kitab Allah. Peserta didik dapat menjelaskan rasul-rasul yang menerima kitab-kitab Allah. Dalam modul ini, penulis membuat pertanyaan pemantik, diantaranya, apa tanda-tanda seseorang percaya kepada kitab-kitab Allah? Yang kedua, mengapa kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan yang lain? Apa perbedaan antara kitab dan suhuf? Selanjutnya, bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang terakhir, mengapa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah? Itu adalah pertanyaan pemantik. Untuk pendahuluan, yaitu guru melakukan salam dengan salam pembuka. Yang kedua, melakukan apersepsi atau age breaking. Terus selanjutnya kegiatan inti, memberikan materi selama 15 menit. Terus kemudian membuka kelompok, diskusi, selanjutnya melakukan refleksi penilaian. Dalam penilaian, penulis membuat asesmen, ada 3, yaitu asesmen diagnosis, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Asesmen diagnosis diantaranya berkaitan dengan pertanyaan pemantik itu tadi. Yang kedua, tanya jawab sebagai tindak lanjut dari pertanyaan pemantik. Dan yang kedua, asesmen formatif, diantaranya guru melakukan tes formatif, penilaian proses, observasi sikap, performa berupa presentasi dari penyajian hasil karya peserta didik. Pengetahuan dan keterampilan selama peserta didik memahami materi iman kepada kitab-kitab Allah. Untuk asesmen sumatif, itu dilaksanakan pada akhir pembelajaran, yaitu melakukan tes tertulis maupun wawancara. Terus selanjutnya, kegiatan penulis yaitu melakukan pengayaan dan remedial. Pengadaan pengayaan yaitu peserta didik yang sudah memenuhi syarat bahkan melampaui KBM, kegiatan pengayaan dapat berupa penugasan menjadi tutor sebaya bagi peserta didik yang belum memenuhi KBM. Selain itu, pengayaan juga dapat berupa pendalaman materi pembelajaran. Sedangkan bagi peserta didik yang melakukan remedial, yaitu bagi peserta didik yang belum memenuhi KBM, ketuntasan belajar minimal yang dilakukan dengan cara mengulang materi pelajaran yang menjadi kesulitan bagi peserta didik terlebih dahulu, lalu dilakukan penilaian kembali. Itu yang dilakukan oleh penulis. Selanjutnya, untuk kegiatan penutup, itu penulis melakukan review dan penugasan
Terus pesan moral dan penutup, selanjutnya memberikan tugas rumah kepada peserta didik. Mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini tadi kan modelnya PBL ya. Iya. Langkah-langkah PBL itu gimana, Bu? Langkah-langkah PBL dalam pembuatan PBL itu mengidentifikasi dan rancangan masalah, perencanaan dan persiapan, pengenalan masalah kepada peserta didik, dan pembentukan kelompok atau penugasan, penyelidikan dan pengumpulan informasi, analisis dan pengembangan solusi, kemudian presentasi dan hasil diskusi hasil, kemudian refleksi atau evaluasi dan tindak lanjut, dan penguatan dari Bapak Ibu Guru. Oke, tadi metode pembelajarannya pakai apa? PBL, Bu. Ya, itu modelnya. Metodenya? Ap- Aktivisme itu apa, Bu? Bagaimana implementasinya dalam pembelajaran? Konstruktivisme adalah teori yang menekankan pentingnya siswa terlibat aktif dalam pembelajaran serta mendorong siswa memecahkan suatu masalah secara mandiri dan mengambil inisiatif dalam memahami konsep. Gitu, Ibu. Kalau behavioristik, belajar itu bisa mengubah tingkah laku kan gitu. Iya. Oke. Okay. Metode yang dipakai apa? Metode apa? Diskusi, ceramah, apa? Jigsaw atau apa tadi? Itu menggunakan metode diskusi, Ibu. Diskusi. Kelompok, iya. Diskusi kelompok. Diskusi kelompok itu apa kelebihannya? Kelebihan dari diskusi kelompok. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis, meningkatkan partisipasi aktif peserta didik, meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi, mendorong kreativitas peserta didik, membentuk rasa percaya diri peserta didik, meningkatkan pemahaman. Iya. Kelemahannya apa, Bu? Memakan waktu, Ibu, cukup lama, dominasi oleh siswa tertentu, jadi anak itu tidak ikut ambil terus kurangnya fokus, tidak cocok untuk semua siswa, Ibu. Berarti harus ada penekanan, ada pendampingan khusus. Terus kesulitan dalam pengelolaan kelas, tidak selalu mendalam dan kesulitan terhadap hasil. Nah, terus untuk mengantisipasi itu gimana? Diskusinya harus gimana? Diskusi harus membentuk, berarti setiap kelompoknya itu harus ada koordinator atau yang mengatur tentang jalannya diskusi tersebut. Jadi misal saya melakukan diskusi, satu kelompok itu harus ada yang bertanggung jawab. Siapa yang tidak mengikuti aturan dari koordinator itu sendiri, nanti nilainya dikurangi seperti itu, Ibu. Jadi anak akan aktif secara keseluruhan. Bagaimana Ibu memberikan motivasi kepada siswa? Saya memberikan motivasi kepada siswa melalui cerita, Ibu. Saya kan guru PAI, biasanya menjelaskan cerita kepada siswa untuk misalnya meningkatkan apa itu membaca misalnya. Itu saya kaitkan dengan Rasulullah, pentingnya membaca, seperti itu. Kalau untuk meningkatkan hadiahnya kan tadi, nah hukumannya seperti apa? Itu hukumnya biasanya saya suruh untuk membaca Al-Quran, Ibu, atau menghafalkan surat-surat pendek. Oke. Terus sekarang Bu Khadijah membaca ayat-ayat yang sudah dikirim kemarin itu di grup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsid fi masjika waghdud min sawtiq inna ankara aswati la sawtul hamir waliyahsal ladina law taraku min khalfihim durriyatan diafa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Cukup. Okay. Terima kasih. Ayat yang terakhir itu tadi tentang apa?
hendaklah takutlah kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, dan jangan khawatir terhadap kesejahteraannya. Berarti jangan takut meninggalkan kita, misalnya meninggalkan keturunan kita yang lemah tentang kesejahteraan, karena Allah telah menjamin kesejahteraan bagi umatnya. Seperti itu, Ibu.